Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara yang hadir hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hancurkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita berkumpul di sini dalam kegiatan penerapan disiplin positif. Sebelum memulai acara, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, harum pada darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Kegiatan berikutnya ialah pemaparan materi pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif, budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ermiwati Irfana Putri kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya coba untuk memaparkan bagaimana sih budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 59 Kota Batam. Ya. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Siapkan pantun ya Bunda, Bapak. Ya. Tambelan dinilai para pejabat. Cakep. Seolah pulau tidak terawat. Ewa. 59 mulai menggeliat. Ewa. Sekolah baru, gurunya hebat. Seperti yang sudah dikatakan dari awal tentang disiplin. Apa itu disiplin itu? Bapak tahu nggak apa itu disiplin? Enggak. Taat aturan. Betul. Oke, di sini disiplin positif ya. Dalam budaya kita memaknai kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi sebagai teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, 5. Posisi manajer atau kontrol. Di sini ada kalimat. Coba nanti dibantu. Ini termasuk posisi yang mana? 1. Ibu capek loh nak. Kok kamu terus yang terlambat? Ini masuk posisi mana menurut Bapak Ibu? Nomor 2. Posisi pembuat rasa bersalah. Betul. Jadi di sini anak ini menerima kata-kata seperti ini. Itu menjadikan anak itu betul-betul dia down. Dia merasa ya, jadi akan tertekan. Anak itu akan tertekan untuk selanjutnya. Jadi pembelajaran itu mungkin tidak masuk karena sudah waktu pagi hari, waktu dia pertama kali masuk ke sekolah, kita sudah memberikan posisi pembuat rasa bersalah, yang merasa bersalah. Jadi yang diinginkan itu sebenarnya bukan seperti ini. Jadi bagaimana anak ini tidak tenggelam dengan rasa bersalah, tetapi dia menyadari kesalahannya. Yang kedua, karena kamu tidak memakai sepatu, lari keliling lapangan 5 kali, tidak memakai sepatu. Ini masuk posisinya mana? Karena kamu tidak memakai sepatu, lari keliling 5 kali, tidak memakai sepatu. Atau yang lain 1 penghukum, yang lain 1 penghukum. Betul. Di sini kita menghukum anak. Kita sudah memberikan hukuman pada anak. Kita tidak pernah tahu kenapa dia terlambat. Kita tidak pernah tahu di rumah itu anak sedang ngapain. Tapi sampai di sekolah karena kamu terlambat, takut. Ya, kemudian yang ketiga, Andi, sinilah. Ini meja kamu yang merusakinya. Ini ada hasilnya. Coba saya minta tolong sama Pak Aan untuk yang nomor 3 dibacakan. Mana yang penting ya? Ya. Andi sinilah, ini meja kamu yang kamu rusakin ya. Ya. Ini masuk posisi yang keberapa? 4 ya. Masuk yang keempat. Yang lain? Yang keempat. Ya, betul. Ini posisi pemantau karena sudah menjelaskan ini ada videonya, buktinya. Jadi sudah dipantau ini anak. Posisi pemantau ini anak merasa setiap gerakannya itu dilihat. Setiap gerakan kesalahan yang dia ambil itu selalu ada di catatan guru. Tapi kebaikan anak apakah ada catatannya? Nah, di sini. Kemudian yang kelima, tolong Ibu Linda bisa dibacakan Ibu Linda. Aduh. Bacalah anak saya karena Keran air. patah lagi menurutmu siapa yang melakukannya? Nah, ini masuk posisi mana? Ya, aduh, kemarilah anak saya.
keran air ini patah lagi. Menurutmu siapa yang melakukannya, nak? Posisi teman. Posisi teman. Bisa masuk ke posisi teman yang lain? Bisa. Ya. Oke ya. Kemudian yang kelima, Bunda minta tolong sama Ibu Lufi. Ya. Ada ya kok Ahmad dipanggil Bunda. Terus bagaimana? Ya. Ada apa ya? Kok Arman dipanggil Bunda? Ada apa? Terus bagaimana menurutmu? Ini masuk posisi yang mana, Bu? Ya. Yang ke ada apa ya? Apa ya kok Kok Arman dipanggil Bunda? Terus bagaimana menurutmu? Jadi ini masuk posisi mana? Posisi hukum, posisi teman, atau posisi pemantau? Yang kelima, posisi manajer atau posisi kontrol. Jadi sebenarnya yang kita harapkan adalah ada di posisi ini. Bagaimana kita bisa membawa anak kita ke posisi itu. Jadi di posisi manajer ini adalah bagaimana anak itu salahnya itu dia sendiri yang tahu, dia mengakui, kemudian dia sendiri yang menjelaskan saya harus bagaimana. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi dari anak itu sendiri. Jadi bukan bentakan yang diterima anak, bukan catatan yang diterima anak, bukan hukuman atau poin, tapi bagaimana anak itu menyadari kesalahannya dan bagaimana untuk mengatasi permasalahan itu. Menurut saya dengan hukuman yang melibatkan tindakan fisik itu sangat tidak baik dan sangat tidak didukung oleh sekolah. Ya. Nah, Prakteknya beda. ya. Ini 5 posisi kontrol restitusi itu ada pembunuh, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Ya, contoh penerapan posisi kontrol. Di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contohnya. Contohnya satu penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di atas barisan. Ini yang menghukum. Kemudian yang pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Yang ketiga, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang kita harapkan sebagai ibu bapak guru di sini yang betul-betul dari yang khusus untuk dari 59 itu ada sekitar 8 orang yang memang harus mendisiplinkan secara khusus, yaitu adalah di manajer. Apakah kamu tahu kesalahannya? Peraturan apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman? Biasanya anak-anak lari ke belakang ruang kelas, lari di dekat untuk menghindari. Ya. Kemudian 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sebenarnya tidak bagus. Kita memberikan imbalan, oh ya kamu bagus, nak, saya kasih reward, saya kasih kamu hadiah. Itu tidak bagus. Ya. Kemudian di sini kenapa kok tidak bagus? Murid melakukan disiplin diri karena mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, bukan lagi intrinsik. Jadi dari luar. Kenapa kalau kita kasih imbalan, anak akan cenderung memacu menginginkan imbalan itu. Tapi setelah mendapatkannya dia tidak ada tindak lanjutnya.
Jadi bagaimana anak ini melakukan disiplin ini sesuai dari dalam hatinya. Ini sebagai menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ini yang kita inginkan. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebaikan dirinya ini merupakan motivasi diri sendiri. Jadi lebih menjurus ke sana, kita membawa anak-anak dalam kedisiplinan yang baik. Ya, kemudian kita lanjutkan. Di sini hukuman vs penghargaan. Kalau di hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Betul apa? Apa tidak ini menurut? Betul. Ya, betul ya. Kemudian di penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri. Karena ingin mendapatkan penghargaan itu, kadang-kadang anak menghalalkan semua cara untuk mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah reward. Ya, mematikan kreativitas. Karena kalau saya sudah ini, saya punya label ini mesti anak the best. Kamu yang paling pintar. Pasti guru seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi bagaimanapun tetap di pendidikan itu kita tetap ada ranking. Ya, kamu pintar nak. Kamu pintar. Ini masih dalam pengawasan, mungkin bagaimana nanti kedepannya kita akan lebih belajar dan belajar lagi kita bersama untuk mengetahui apa solusi yang terbaik buat anak-anak kita. Kemudian ini merampas hak menghargai dirinya. Apa maksudnya merampas hak menghargai dirinya? Mungkin Birina tahu? Merampas hak menghargai dirinya, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Tentang penghargaan ini tadi. Bagaimana? Ya. Jadi seseorang itu, anak itu, kalau kita memberikan penghargaan itu kayak merampas hak itu. Anak yang lain itu, kamu kan biasanya rendah. Sering kita kan, kamu nggak pernah mendapatkan. Jadi kayak apa? Hak dia sebagai yang ingin itu sudah paling si Saiful aja yang menjadi nomor 1. Mungkin si Risa aja yang menjadi nomor 1 gitu. Jadi sudah ada label. Jadi nggak usah lah, nggak usah lagi kita seperti ini ya Bun. Percuma aja pun kamu ngumpulin tugas nggak betul kok, salah semua ya kan, seperti itu kan. Mantap. Kasih bekal lah Bun. Ya. Kemudian Maksudnya materi. sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus, respon. Murid menghormati peraturan. Ini konsekuensinya ya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini perlu nggak? Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Seharusnya bagaimana? Ibu ini bisa? Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya anak itu ada nggak dikasih waktu untuk merenungi kesalahannya sehingga menjadikan yang lebih baik lagi? Ada nggak kita kasih waktu? Masih belum kan ya? Belum. Nah, masih belum. Tapi ini memang ini harus anak itu diberi waktu. Jadi setelah ini kamu mengalami nanti di restitusi kita ngasih masukan, kita membiarkan anak dulu untuk merenung. Jadi kayak kita saja setelah menghadapi masalah langsung kita dicerca, kita pun langsung down, sama seperti anak-anak kita. Kemudian di restitusinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang kita harapkan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kan seperti ini yang sudah kita lakukan selama ini, murid itu masih kesalahan diulang lagi. Biasanya diulang lagi. Nah, bagaimana kita sekarang belajar sesama belajar di sini? Di sini yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya sendiri dari dirinya sendiri yang muncul. Oke, kita lanjutkan.
perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini dengan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 1 menit. Ya. Guru marah dan murid menjadi takut. Takut nggak kira-kira murid? Takut di depan kita, di belakang kita. Bodoh amat, bertingkah lagi. Nah, konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Hormat, waktu guru kita tegas, ayo kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, di situ anak-anak lebih takut pada kita. Kemudian kalau restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya? Kalau di PKN sudah saya berikan keyakinan kelas per kelas itu saling menghormati dan bekerja sama. Kemudian dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini secara lengkapnya guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dengan siswanya. Kita ajak ngomong anak. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dirinya sendiri itu harus bisa dia menghormati. Dengan cara apa? Kalau kita masuk kelas, beri dulu masukan tas, pakai breakingnya itu 5 menit. Itu tentang keyakinan kelas dulu. Jadi ini kebiasaan. Jadi saya minta semua guru itu kita bersama-sama bagaimana kita mewujudkan disiplin positif. Dan lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebagai cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak menjatuhkan ya Ibu. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, kebutuhan dasar, kemudian mendasari tindakan dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Itu bagaimana dengan yang saya paham solusi itu. Ini segitiga restitusinya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Ya, posisi kontrol guru ini ya, seorang pembuku menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengendalikan perilaku. 2. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk orang lain merasa bersalah. Ya, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau dan manajer. Ini memang saya terapkan secara berulang-ulang Ibu supaya kita dari sisi ini, dari sisi ini, dan dari sisi ini. Jadi pemahaman tentang hukuman, tentang posisi 5 posisi kontrol itu memang saya perjelaskan untuk berkali-kali dan kita lebih tertanam lagi. Bagaimana kita menerapkan disiplin pada anak, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Konsep utama mengukur yang penting yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian posisi kontrol restitusi, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi itu. Jadi menurut Ibu budaya positif di sekolah ini bagaimana? Kita harus lebih berusaha lagi dan mempertahankan budaya yang ada yang kita terapkan sekarang. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi
sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan proyek penguatan profil belajar Pancasila P5. Seperti kata Bapak, tolong P5 itu artinya apa? Dijelaskan berkali-kali. Kadang kita ayo P5, tapi anak itu cuma tahu P5, ditanyain nanti di keluarga apa P5 atau temannya nanya P5, dia tidak bisa menjawab. Makanya harus ada setiap kali kita menjelaskan tentang apa itu P5, apa maksudnya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Mengapa? Aman. Supaya aman. Itu karena kita yakin kita memakai helm itu pasti kita terlindungi. Kan ada keyakinan. Jadi peraturannya adalah tentang penggunaan helm. Tapi dalam diri kita sudah tertanam bahwa memakai helm kami aman. Ya, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya ya kita bersih dan kita aman, kita jauh dari penyakit. Bagus itu. Nah, dengan kayak gitu kan sudah kelihatan bahwa keyakinan kelas itu sangat dibutuhkan. Jadi bukan peraturannya, tapi keyakinan pada diri anaknya. Oke, ini gambar-gambar. Saya sudah membuat tentang kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Ya, di guru bersama murid membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturannya, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah itu menentukan kalimat keyakinan kelas. Kemudian kita tempelkan supaya setiap saat anak itu bisa membaca. Oh ya, saya punya keyakinan kelas. Yaitu apa? Nah, seumpama di situ dari matematika apa keyakinan kelasnya? Nah, kita buat atau kita kesepakati, oke. Kita kesepakati dengan saling menghormati dan bekerja sama. Itu anak secara tidak langsung dia melihat, oh ya, ini. Dan itu ditandatangani bersama keyakinan kelas itu ya. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak dari peraturan, dibuat bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, berupa pernyataan universal sedikit saja agar mudah diingat. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat pembuatannya. Ini dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berinteraksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amon atau posisi manajer yang menuntut anak didik menjadi insan bertanggung jawab yang mandiri, merdeka, dan standar nasional pendidikan. Ya, ini tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan melatih peserta didik. Tugas siswa apa, nak? Belajar, ya, mengikuti di sekolah. Ini di sini tentang pendidikan institusi sudah Ibu paham tadi? Paham. Ya. Untuk kesimpulannya, ini silakan ibu-ibu baca. Kemudian saya tutup dengan refleksinya adalah bahwa kita sebagai guru harus menanamkan disiplin pada diri kita sendiri dulu. Kedisiplinan itu penting. Anak diminta datang pagi, kita datang siang. Ya, anak diminta memakai sepatu, kita tidak memakai sepatu. Kemudian kadang-kadang ya mungkin Kak salah informasi atau bagaimana, hari ini kita pakai seragam olahraga, ada yang pelatih, ada yang olahraga. Jadi memang dari guru sendiri akan memberikan contoh terhadap anak-anak. Marilah kita sama-sama berusaha, sama-sama memberikan peran, karena kita adalah cahaya untuk anak-anak. Kalau cahayanya redup, anak-anak akan redup. Cahayanya terang, kita akan terang. Keperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah ibu-ibu,
Di sini saya dari CGP Angkatan ke-10 ingin memberikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah ini. Baiklah, Ibu akan bedah satu persatu tentang pemahaman. Pemahaman itu adalah sesuatu yang kita memahami, kita mencerna, kita tahu apa tindakan dengan budaya positif ini. Ya, pemahaman yang kita betul-betul kita mengerti, betul-betul tertanam dalam hati bagaimana pemahaman itu. Dari pengalaman, dari awal saya mengikuti CGP ini, saya mencoba untuk mempraktekkan apa yang saya dapatkan dari awal, yaitu tentang pemahaman filosofi kebahagiaan. Di sini saya memang merasa bersalah selama ini bahwa saya lebih melihat prestasi, melihat nilai, bagaimana anak ini bisa bernilai banyak, bisa bernilai tinggi. Kemudian saya membuat catatan anak yang pandai itu nilainya 100, sedangkan anak yang kurang pandai di sini nilainya 30 atau 40. Dengan saya mengikuti CGP ini, saya mengetahui bahwa saya sudah salah, bahwa nilai itu bukan sesuatu yang membuat mereka berhasil di masa depan, tetapi bagaimana dia itu memahami pembelajaran. Nilai itu ada di dalam hatinya, nilai itu ada di otak ibu guru semuanya, bapak guru, nilai itu sudah ada. Tapi bagaimana anak yang tidak ada nilai? Bagaimana kita menangkap anak itu supaya anak itu mempunyai nilai juga tinggi? Saya merasa bersalah sangat bersalah. Jadi dari saya mendapatkan pemahaman tentang kebolehan dalam dengan sosok emang dia meminta kebolehan itu, saya benar-benar bisa menerapkan, saya merubah pemikiran saya bagaimana saya mendidik anak itu sudah paham, memahami. Kemudian dari paham itulah saya memberikan pengalaman, saya membuat pengalaman tentang anak itu, tentang karakter anak, tentang perilaku anak, bagaimana kita bisa memberikan budaya positif, sedangkan kita sebagai guru tidak ada budaya positif. Teman-teman sejawat pun kita banyak sekali tugas dari PNK, dari dinas, kemudian dari apa yang harus kita berikan kepada siswa. Banyak sekali yang harus kita lakukan sehingga waktu kita habis di sini. Tetapi coba, daripada kita habis waktu dengan tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik kita memberikan sebenarnya untuk anak dan mendidik anak. Dengan cara apa? Anak kita belajar bagaimana penerapannya bagaimana. Jadi pengalaman yang sudah saya terapkan itu adalah membiasakan dulu pada diri saya. Kemudian saya melihat ke anak. Ada yang meniru saya, mungkin tidak banyak memang. Waktu itu cuma ada sekitar 12 orang, 13 orang yang sudah mulai mengikuti. Tapi ini sudah awal yang bagus menurut saya. Kemudian tiap hari tetap saya terapkan dengan saya mencoba berpikir positif, berpikiran positif terhadap anak. Ini yang harus kita lakukan. Jangan hanya kita menyalahkan anak dengan terlambat. Jangan hanya menyalahkan anak karena anak tidak memakai seragam.
mendapatkan pengalaman pun saya terapkan, saya uji cobakan, saya terus belajar untuk menerapkannya dengan anak. Awalnya memang belum, tapi dengan berjalannya waktu saya percaya kalau kita berpikiran positif, kita ingin memajukan anak dengan kemauan kita, tujuan kita satu adalah menjadikan anak-anak SMP di masa mendatang mempunyai daya, mempunyai ide yang cemerlang baik untuk jenjang yang kedepannya maupun selama di pembelajaran. Jadi kita tidak berat lagi kalau kita sudah melakukannya. Tapi untuk melakukannya ini yang ibu bapak ini benar-benar harus mau melakukan, benar-benar harus siap melakukan. Karena capek iya, tapi ini pembangunan dasarnya untuk SMP di masa mendatang. Jadi memang lebih mengarah ke sana. Jadi di sini untuk yang budaya positif, ibu bapak pahamkan dengan budaya positifnya. Paham. Marilah kita kerja satu persatu sampai kita ke bawah. Itulah, jadi kalau kita sebagai ibu ini selalu membuat tekanan atau merasa bersalah terhadap diri anak, anak ini justru tidak akan maksimal dalam menerima pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Coba ini slide yang berikutnya ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini ada penghukum, kemudian ada merasa bersalah sudah. Jadi kita ke teman. Ya, teman. Jadi posisi kontrol sebagai teman. Kita menjadi teman dari anak-anak. Cara bicaranya pun kita harus santai, kita harus penuh dengan canda, yaitu ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini membuat caranya itu memang dengan teman. Jadi kalau kita ingin melihat kejujuran mereka, kita memang harus sebagai teman mereka. Jadi ada hal-hal kesalahan yang memang kita harus menerapkan sebagai teman untuk mengetahui apa yang ada di balik tingkah laku anak itu. Sebagai teman, kita perlu kita duduk atau kita nggak sekan-sekan, yuk kita ngopi atau yuk kita beli bakso. Kalau kita ada rezeki, nggak ada salahnya kita berbagi seperti itu. Ya, jadi kita memposisikan diri sebagai teman mereka supaya kita mengetahui apa yang ada di balik kesalahan anak. Jadi membiarkan anak lebih jujur dengan kita. Karena satu yang harus tetap kita ingat, bahwa rahasia anak tetap kita harus melindungi. Biarkan anak itu percaya dengan kita. Kemudian kita dengan posisi kontrol yang pemantau. Di sini ada kalimat, kamu sudah melanggar apa peraturan yang konsekuensinya. Kamu sudah melanggar apa peraturan yang konsekuensinya itu ada. Jadi kita tuh memang sudah betul-betul melihat. Kita melihat dia merasa kalau kita tuh dipantau. Jadi kesalahan dia itu betul-betul anak itu merasa ketahuan ini saya ya. Datangnya merasa lama ini saya merasa melihat ini. Jadi kebiasaan dia yang melakukan kesalahan ini sudah kita sebagai guru itu sudah melihat itu. Kita sudah memantaunya. Ini juga salah satu anak merasa kita diawasi tindakannya. Kita kembalikan kepada ibu bapak, bagaimana kalau kita tuh selalu diawasi? Enak nggak rasanya? Ya, semuanya bilang tidak enak. Diawasi, didiri, tidak
dalam hati, memberi kepercayaan yang betul-betul, tetapi tetap kita melirik atau kita tanya sama temannya. Jadi bagaimana anak itu tidak merasa bahwa kita itu sebenarnya ingin tahu tindak lanjut dari hal yang sudah kita berikan sama anak. Tapi yang terbaik di sini adalah posisi kontrol manager. Ini posisi kontrol yang memang betul-betul menurut saya sangat sesuai yang harus kita terapkan. Untuk mencapai ini, kita sendiri, guru sendiri, saya sendiri itu masih penerapannya itu masih saya belum maksimal. Pemahamannya juga masih belum, tapi saya sudah belajar untuk menerapkan, memberikan penerapan tentang restitusi kontrol ini di manajer. Saya sudah menerapkan dan saya sudah pengalamannya itu. Memang anak-anak tetap menghormati kita, menghargai kita, tetap segan sama kita, tetapi dengan kita sudah memberikan tanggung jawab kesalahannya itu sendiri. Ya, jadi kita menanyakan kenapa anak kok salah, ada apa? Ya, kalau menurut kamu bagaimana? Aja dia bercakap-cakap, tapi tanpa kita memberikan tekanan suara kita, yaitu dengan kemarahan. Nah, kamu jangan. Menurut kamu bagaimana? Jadi apa yang ibu bisa bantu untuk menyelesaikan hal ini? Bagaimana? Itu sudah saya terapkan di kegiatan pembullying waktu di video itu yang bapak saya perlihatkan, sama dengan anak yang melempar batu. Jadi anak itu memang saya dudukkan satu persatu, saya tanyakan. Jadi apa yang terjadi? Jadi bagaimana kalian mengatasi ini? Terus tindak lanjutnya bagaimana? Jadi lebih banyak memberikan sebuah pemahaman terhadap diri anak. Bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan yang saya temukan sendiri. Oke, nah dari penerapan 5 posisi kontrol ini saya sudah memberikan banyak pemahaman contohnya, tapi tetap saya meminta sama ibu bapak, ayo mari sekarang ayo kita berubah, karena perubahan itu dari diri kita dan harus kita tindak lanjuti. Kita harus bersama untuk menjadikan 59 ini sebagai sekolahan yang memang ramah anak, memang disiplinnya ada. Termasuk yang tadi kita terapkan tentang apa? Disiplin positif. Jadi pemikiran kita juga harus positif. Kita berpikir positif dulu. Kadang kita ke anak negatif aja. Padahal anak itu belum tentu loh ke kita itu positif. Anak itu mempunyai label terhadap kita. Oh ini sebagai ini. Oh ibu ini sebagai ini. Oh ibu ini sebagai ini. Mereka punya sendiri terhadap diri kita. Tetapi itu di rahasia anak-anak. Kita tidak tahu. Nah, ayo label ini juga kita hilangkan di anak-anak. Bagaimana anak itu mendekati kita sebagai apa? Sebagai ibu guru, sebagai ibu kandung, sebagai ibu yang akan melindungi mereka dengan petunjuk-petunjuk pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih mengena dengan hatinya, sehingga anak bisa berpikiran positif, dengan budaya positif, dan kedepannya juga positif. Jadi nilai itu bukan segalanya, tapi positif dan menghormati sebagai keyakinan kita yang pertama. Jadi bagaimana kita nanti membungkus permasalahan ini dari hal yang harus kita tekankan terhadap anak, dari bagaimana anak menyalahi aturan, dari bagaimana anak itu melanggar peraturan, bagaimana anak itu bertingkah. Nah ini adalah pembelajaran dan belajar menyelesaikan masalah ini. Nah kita lanjutkan ya Ibu dengan
seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi di sini ada satu ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi anak ini tertib itu karena takut, bukan karena keinginan sendiri untuk tertib, tapi karena merasa takut. Nanti aku dihukum kalau nggak tertib. Nanti aku bisa disuruh keliling lapangan kalau saya jalan terlambat. Jadi ketakutan itu sudah muncul. Pagian tak pakai sikat gigi, apa yang penting aku jalan ke sekolah, kemudian aku pertama nyampe di sana, kemudian aku melakukan kayak gitu. Jadi melakukannya itu bukan dengan karena dari dirinya, bukan karena keinginan dari dirinya, tapi karena rasa bersalah, karena takut dengan kesalahan itu. Padahal kesalahan tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa kesalahan itu adalah tahap pembelajaran. Ya, kalau mereka sudah takut dengan kesalahan, apa yang akan kita ajarkan tentang materi kehidupan itu lebih utama lagi, lebih dari segala-galanya. Jadi mereka tidak terlambat, mereka patuh, mereka menjaga kebersihan karena mereka takut. Dilakukan itu bukan karena dari dirinya. Nah ini yang sulit ke depannya. Karena yang kita inginkan adalah anak itu betul-betul di sini adalah bisa mereka menerapkan itu dari keinginannya sendiri, dari batinnya sendiri. Jadi bagaimana anak itu betul-betul dari rasanya, oh iya, besok saya harus bangun pagi, sekarang saya menyiapkan sarapannya. Nah itu dari dirinya ini yang kita inginkan. Jadi mereka itu dengan tertib itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukannya disiplin, tapi karena disiplin diri karena takut hukuman. Jadi bukan dari dirinya. Yuk kita mulai sekarang, kita lebih bagaimana anak itu disiplin tapi dari dirinya. Anak disiplin karena kemauannya, karena keinginannya. Kita lanjutkan yang kedua. Disiplin itu mengharapkan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah di sini murid melakukan disiplin diri karena mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Paham? Di sini anak melakukan disiplin diri itu berharap dapat hadiah, berharap di rapotnya itu tertulis anak hebat, anak ranking. Jadi dia datang ke sekolah itu dengan tertentu karena nanti biasanya nilaiku itu bertambah atau mendapatkan sesuatu. Ya sudah, kalau kamu sudah tidak terlambat lagi, kamu sesuai aturan, kamu nanti mendapatkan hadiah dengan janji-janji, bukan dari dirinya, dengan janji-janji, dijanjikan kamu dapat hadiah, dijanjikan seperti itu. Ya hal ini kan membuat anak itu melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya. Jadi bukan dari dirinya, dia berharap ada hadiah. Dia berharap bahwa kalau saya rajin, saya pintar, saya pasti dapat piala. Hal ini akan menanamkan dirinya menjadi diri yang tidak pada
kemauannya secara pribadi, tapi karena meminta hadiah, karena menginginkan imbalan yang kita juga harus hindari, Bapak. Dan satu lagi, menghargai nilai itu bukan dari diri sendiri. Jadi yang harus tetap kita pupuk. Jadi mereka melakukan itu karena sadar bahwa saya bersekolah, saya punya kewajiban, bahwa saya bersekolah sudah ada kewajiban, bahwa saya ke sekolah itu harus ada kata tertib. Kata tertib saya apa saja. Jadi itu memang dari dirinya anak itu sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari masukan atau dengan keinginan atau dengan mengharapkan penghargaan, tapi memang dari dirinya. Saya harus menjadi anak yang lebih baik lagi. Saya harus menjadi anak yang mempunyai disiplin diri. Saya harus mempunyai keinginan karena saya ingin menjadi orang yang menghasilkan. Itulah kita harus menghargai nilai kebaikan dari diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar dari dalam hatinya nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang keluar memang dari keinginannya sendiri, dari keinginan anak. Ini tugas kita sebagai guru, bagaimana anak itu bisa mempunyai keinginan seperti itu. Bagaimana cara anak memotivasi dirinya sendiri itu menjadi anak yang bertanggung jawab dalam dirinya sendiri. Nah, dengan anak bisa bertanggung jawab dengan motivasi dari dirinya sendiri, pasti akan timbul pemikiran-pemikiran cerdas yang nantinya akan mendukung dalam hal pembelajaran. Anak akan mulai lebih menghabiskan waktu mungkin dengan di Google, dia mencari sesuatu yang bisa dia terapkan. Mungkin dia di perpustakaan, dia mencari sesuatu yang bisa mendukung dia sebagai pelajar. Jadi di rumah tangga, di keluarganya, dia juga mempunyai ide-ide bagaimana supaya mama tidak marah, papa saya. Jadi bagaimana caranya supaya saya itu menjadi anak yang dibanggakan. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri anak. Bagaimana anak berpikiran bahwa kita bisa mendidik anak menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, kita bisa mendidik anak menjadi anak yang berbakti, anak yang selalu mempunyai ide-ide cemerlang. Karena kalau kita menyalahkan anak, menghukum anak, bagaimana anak bisa mempunyai ide? Karena apa? Otaknya sudah dipenuhi dengan rasa bersalah. Saya ini salah, saya ini salah. Sehingga kalau kita berpikirannya salah, ya pasti setiap tindakannya akan salah. Ya, tetapi kalau dia anak dari kesalahannya itu adalah pembelajaran. Nah, ini jadi dari pembelajaran itulah dia akan mempelajari kesalahan itu dan bagaimana cara memperbaikinya. Ya, jadi dari Bapak ini paham apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah saya katakan tadi, bagaimana sebenarnya kita menerapkan kedisiplinan terhadap anak. Budaya, kita punya budaya disiplin. Apa aja yang menjadi budayanya? Banyak. Datang pagi itu budaya. Menaruh sampah pada tempatnya itu budaya. Menaruh sepatu pada raknya itu budaya. Membiasakan anak untuk piket itu sudah budaya. Jadi budaya itulah yang harus kita berikan terhadap anak dengan cara kita. Bagaimana caranya kita belajar? Kita saling berkolaborasi, kita saling bekerja sama tanpa kita pernah menjatuhkan siapapun. Nah, guru ini yang melihat anak. Tingkah laku kita tunjukkan kita sebagai guru. Ya, tunjukkan bahwa kita mampu menjadi guru. Kalau nggak mampu kita masih teriak, bagaimana kita
Oke, kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Tadi rumah dengan penghargaan sudah saya paparkan lebih luas lagi tadi, lebih mendalam lagi. Saya berikan berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau berulang-ulang ini saya berpikir akan lebih banyak yang tertanam. Oh ini seperti ini. Jadi makanya saya berikan berulang-ulang dengan versi yang berbeda. Baiklah, panjang lebar sudah saya jelaskan bagaimana tentang restitusi, bagaimana dengan hukuman, bagaimana dengan rasa bersalah, semuanya sudah saya terapkan, sudah saya berikan sebagai pengalaman saya. Nah, di sini saya meminta sama ibu bapak guru, ayo bekerja sama, ayo terus kita memberikan pemikiran kita, jiwa kita, kemajuan anak ini yang kita lebih terapkan. Jadi bagaimana anak ini bisa maju kalau kita cuma bisa menyalahkan, cuma bisa menggarisbawahi, kita melabel. Bagaimana anak bisa maju? Bagaimana anak bisa berpikiran positif kalau dalam dirinya tiap hari cuma negatif, negatif, dan negatif? Marilah kita sendiri dulu bersama-sama, bersama-sama kita melakukan hal yang terbaik, bersama-sama kita memberikan pemahaman terhadap anak bagaimana disiplin, budaya disiplin yang baik itu. Nah, ini kita memang lebih banyak dari pengalaman-pengalaman ibu bapak semuanya. Boleh kita tetap sharing, boleh tetap kita menjadikan ini sebuah permasalahan, boleh, karena masalah inilah kita menjadi besar. Karena banyak masalah ini kita menjadi pandai mengatasi masalah itu sendiri. Jadi yang saya harapkan adalah berdasarkan ibu bapak, ayo kita terus semangat maju untuk SMP Negeri 59 yang baru ini. Marilah kita jangan mengendor, terus kita buat inovasi-inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kita memberikan hal terbaik, bukan hanya kita datang ke sekolah, duduk mengajar tujuan, tapi bagaimana kita berpikiran terhadap anak ini supaya anak itu bisa menjadi anak bangsa Indonesia, anak yang bercahaya di sekian banyaknya masyarakat Indonesia, anak yang selalu punya inovasi-inovasi, anak yang tidak takut dengan keadaan karena dia tahu apa yang saya lakukan untuk desa, anak yang percaya dengan Allah. Jadi anak yang betul-betul alumni 59 dari Universitas sekolah tingkat atas yang memang betul-betul menginginkan anaknya itu juga menjadi anak-anak tanpa membuat permasalahan, tapi dengan masalah itu dia mencari solusi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.